Nyanyian Adinda untuk Saijah, karya W.S. Rendra. Di kali jodoh, aku menyanyi di dalam hati. Kawih asih seperti pohon tanpa daun, mengandung duka seperti pohon tanpa akar. Saat adalah malam menanti pagi. Saijah akang, tanpa petunjuk dan jejak yang nyata. Tembang cintaku yang berdebu mencari kamu. Sebelum 10 tahun yang lalu, cintaku tabah lagunya menderu. Tapi kini ia jengah, merayap dengan penuh rasa malu. Akang, aku telah berdosa. Tanpa daya aku nodai cinta. Tak lama setelah Akang berangkat ke Sumatera, aku gelisah dalam jaring rindu asmara. Setiap menjelang masa datang bulan, wajahmu selalu membayang. Rasanya seperti menjadi gila. Setiap kali memuncak rasa rindu, rasa gatal menjalar ke puting-puting susu. Rasa geli yang lembut di seluruh kulit perut. Sungai darah di tubuhku bergolak. Aku terengah-engah dan bernafas lewat mulut. Akang, alangkah berat rasanya bila jantungku berdetak jauh dari jantungmu. Pada suatu hari, di masa aku linglung oleh rindu kepadamu, aku kenal lelaki seperti seorang bapa di balai desa. Ia mandor proyek jalan raya di desa yang dirundung kemiskinan. Ia menjadi harapan dan hiburan. Suka berbagi rokok, mampu memberi pekerjaan, royal dalam pergaulan, dan kata-katanya mengandung keramahan. Waktu itu, aku berjualan kue ketan, pisang rebus dan nasi dengan sayuran. Ia selalu memborong sisa dagangan. Kepada buruhnya dibagi-bagikan. Aku terpesona oleh kemampuan uangnya dan sikapnya yang seperti bapa. Kepadaku ia selalu berkata, "Jangan ragu nyusul Akang ke Sumatera." Dan bila di balik rumpun pisang, ia memeluk pundakku. Tangannya terasa hangat dan nikmat, membuat hidupku jadi sentosa. Lalu datang surat Akang dari Menggala. Akang bilang mau membuka ladang di Karta. Aku kembali linglung dan gila. Dada menjadi tungku dan rindu menjadi bara. Kepada Pak Mandor aku bercerita semuanya. Kembali pundakku merasakan pelukannya. Dalam kedamaian yang hangat ia berkata, "Siapkan dirimu. Seminggu lagi ku antar kamu menyusul Saijah ke Sumatera." Ya Allah, seumur hidup belum pernah keluar desa. Kini gerbang kurungan tiba-tiba terbuka. Keluasan dunia menjadi goda yang mempesona. Seluruh warga desa memberi restu. Waktu kami pamit berangkat ke Sumatera, di dalam bis ia genggam tanganku. Rasanya sirna hidup yang miskin dan sengsara. Kami melaju ke arah Surya. Apa tauku tentang jalan ke Sumatera? Tapi toh aku ada Pandu, aku ada Bapak. Ia mengajak nginap di Karawaci. Di waktu malam ia mengetuk pintu.
Ia memberiku kain, selendang dan baju baru. Ketika aku meluap oleh rasa gembira, ia memelukku dengan tiba-tiba. Tubuhnya rapat ke seluruh tubuhku. Susuku yang kenyal tertekan ke dadanya menyebabkan darahku bergelora. Tak bisa bilang tidak. Kepalaku hilang di dalam kemabukan ketika ia bertubi-tubi menciumi wajah dan leherku. Malam itu, ia ambil perawanku. Keperkasaan yang menindih kesadaranku. Akang. Sejak malam itu di Karawaci, aku telah menodai cinta kita. Aku telah menjamah dosa dan melengkapkannya ke dadaku. Ya Akang, aku telah menikmati candu dunia. Malam itu, sambil terlentang dengan lunglai dan mendengar ia mendengkur di sampingku, aku telah bertekad untuk menyerahkan jiwa dan ragaku kepada lelaki itu. Aku pikir aku akan menjadi istrinya. Ternyata ia hanya ingin menjadi tuan dan menikmati diriku selama sebulan. Tetapi aku ikhlas mengabdi tanpa melawan. Selanjutnya pada suatu hari, ia bawa aku ke Cikupa, di mana semua orang mengenalnya. Memang benar ia mandor, tetapi rupanya ia juga majikan pelacuran. Bagaikan tertenung, aku menikmati cinta dan derita. Aku selalu mematuhinya. Aku menjadi pelacur kesayangan. Di antara para sopir truk menjadi rebutan. Aku menjadi dagangan yang menguntungkan. Diedarkan ke Karawaci, Cimone, Cikupa dan Balaraja. Di Cilegon aku diantri. Di Karawaci sampai Merak. Di sepanjang jalur jalan pembangunan. Dari desa-desa yang porak-poranda, muncullah gadis-gadis remaja menjadi bunga di warung-warung pelacuran. Pabrik dan pelacuran adalah satu pasangan. Orang Korea, Jepang, dan Jerman, semua sudah aku rasakan adalah di Cilegon. Aku pertama kali terkena Raja Singa. Dengan tabah aku lawan penyakitku. Di jagat raya tidak kurang obat-obatan dan ketika kembali seperti sedia kala, majikan membawaku ke Ancol, Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Pohon lampu-lampu neon, sungai raya dengan arus mobil dan bis kota, langganan yang bersih dan kaya. Setiap subuh sarapan di restoran, bangun siang terus ke toko berbelanja. Hidup rasanya seperti mimpi. Tanpa bumi, banyak yang terjadi tanpa ada yang masuk ke hati. Aku hanyut di aneka pengalaman, di mana selalu bukan aku yang berkuasa. Segala ingatan kepadamu, Akang, segera aku singkirkan. Rasa malu kepadamu aku benamkan ke dalam batin kebal rasa. Raja Singa demi Raja Singa aku kalahkan. Sampai pada suatu hari, aku merasa demam tinggi dan tubuhku serasa tanpa tulang. Sejak saat itu, aku dirundung sakit tak tersembuhkan. Sakit kepala sering datang tiba-tiba, rasa lemas tanpa daya. Kanker rahim, berulang kali keputihan.
Bagikan barang rongsokan, nilaiku merosot menjadi pelacur ketengan. Mengembara ke Kalideres, Muara Angke, Tanah Abang Bongkaran dan Jati Petamburan. Sebagai makhluk setengah bangkai, aku berlindung di tempat-tempat ini yang sudah sah menjadi goa-goa sampah. Aku bercampur dengan mereka, cendawan kehidupan, menghibur para lelaki kumuh yang pura-pura lupa kemiskinan. Akhirnya aku tersingkir ke Kalijodo, tanpa rumah, tanpa kesehatan, tanpa perlindungan. Kini di malam hari, teronggok di tepi jalan raya ini, sambil menghadap kiblat arah desa kita. Aku merasa mengambang di udara yang gelap gulita, seakan aku mabuk dan mati rasa. Jasadku tak berdaya. Dunia lenyap, segala macam peristiwa berlalu. Namun tanpa aku duga, di dalam senyap muncul wajahmu. Ada kehangatan yang terasa di jidatku. Kepada bayangan wajahmu, aku tembangkan kawi asih yang berdebu dengan mulutku yang bisu, biru, terenganga dan kaku. Akang, kamu seperti dewa, sangat jauh dan mulia. Maafkan aku sudah berdosa. Tembangku ini, Akang, ingin bergayut di puncak bambu. Sia-sia ia disambar truk gandeng yang lewat menderu. Bila tembangku ini selesai, Akang, aku mati. Depok, 14 Januari 1991.